Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Sepertinya Sandalwood tak pernah kehabisan cerita untuk difilmkan. Kisah kali ini berdasarkan kejadian nyata yang menyita perhatian publik sejak puluhan tahun silam. Film ini berjudul Killing Veerapan, dibintangi oleh Siva Rajkumar, garapan sutradara Ram Gopal Varma dan dirilis pada tahun 2016. Kisah ini menceritakan bagaimana Satuan Tugas Khusus Polisi atau disebut juga Special Task Force dan lebih dikenal dengan singkatan STF dalam menangani Veerapan. Untuk mengetahui siapa itu Veerapan, oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Kose Muniswamy Veerapan, atau lebih dikenal dengan nama Veerapan, adalah bandit nomor 1 India, seorang pemburu ilegal dan penyelundup yang melakukan aktivitasnya di kawasan hutan Satya Mangalam, negara bagian India Selatan yaitu Karnataka, Kerala, serta Tamil Nadu. Saat ini ia sedang dicari karena telah membunuh sekitar 184 orang, di mana diantaranya adalah petugas kepolisian dan pejabat kehutanan. Selain itu, Veerapan juga telah memburu sekitar 900 ekor gajah, di mana gading-gading gajah itu dijual secara ilegal senilai $2.600.000 dan juga penyelundupan sekitar 65 ton kayu cendana senilai $22 juta. Tindakan frontal dan anarkis Veerapan itulah yang menjadikannya terkenal di seluruh pelosok India. Dalam melakukan tindak kejahatannya, Veerapan didukung oleh para kelompok pemburu liar yang menganggap Veerapan sebagai pencuri budiman. Saat itu senior polisi Hari Krishna baru saja menerima informasi dari mantan pekerja Veerapan bahwa sang bandit hendak datang ke desa Venkatachalam untuk menjual gading dan kayu cendana. Melihat ini adalah peluang terbaik untuk membunuh penjahat kelas kakap itu, Krishna pun percaya begitu saja dan mulai menyusun rencana. Best chance. Bersama timnya, ia menyamar melepas seragam dan bergegas menuju Venkatachalam. Namun tanpa disadari, salah seorang anak buah Veerapan telah mengetahui rencana tersebut dan tibalah waktu bagi para petugas menggali lubang mautnya sendiri. Karena ternyata Veerapan, si raja hutan, telah menyiapkan perangkap untuk menjebak mangsanya. Mobil yang ditumpangi polisi senior Hari Krishna diberondong dengan tembakan oleh Veerapan dan anak buahnya. Begitupun truk yang ditumpangi para petugas polisi. Nasib mereka berakhir di tangan sang bandit dan antek-anteknya. Kemudian, Veerapan dan pasukannya merampas senjata-senjata mereka. Diketahui bahwa sasaran empuk Veerapan sebagian besar adalah petugas polisi, petugas kehutanan, dan informan. Saat itu pemerintah India sendiri memasang bandrol sebesar 5 juta rupiah atau sekitar $410.000 untuk kepala Veerapan. Namun lagi-lagi polisi gagal dalam tugasnya, hingga ditugaskanlah para Special Task Force atau STF, yaitu Satuan Tugas Khusus Polisi untuk membunuh bandit itu.
Kini, Kepala STF Tamil Nadu, Vijay Kumar, menunjuk anggotanya seorang ahli strategi, sebut saja Siva. Siva memiliki intuisi serta keinginan kuat dalam upaya menangkap atau bahkan membunuh Veerapan atas banyaknya kasus pembunuhan secara brutal yang telah dilakukan bandit papan atas itu. Tekad Siva untuk membalas perbuatan Veerapan adalah mengingat betapa Veerapan telah melakukan penghinaan secara terang-terangan atas kesatuannya. Dengan membunuh begitu banyak polisi, tindakan Veerapan tersebut telah membuat darah Siva mendidih. Karena diketahui pada tahun 1991, Veerapan telah memenggal kepala petugas kehutanan Srinivas yang mencoba berkorespondensi dengannya supaya menyerah. Selain itu, Veerapan juga telah menjebak petugas STF bernama Krishna dengan menantangnya. Hingga ketika Krishna datang bersama beberapa anggota STF lainnya untuk memenuhi tantangan tersebut, bis yang ditumpangi oleh Krishna dan tim meledak akibat ranjau darat yang telah ditanam oleh Veerapan. Dari pemikiran-pemikiran itulah, akhirnya Kepala STF mengizinkan Siva untuk menjalankan misi rahasia yang disebut dengan Operasi Kepompong. ನಮಗೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Cheers. Ketika itu sebuah informasi diterima STF bahwa istri Veerapan, Muthulaxmi, yang tak terlibat aksi kejahatan suaminya sudah keluar dari hutan dan hendak mencari tempat tinggal sementara. Untuk melancarkan operasi Kepompong, Siva dan timnya mengajak seorang penduduk sipil untuk bekerja sama. Seorang gadis bernama Sriya diajaknya berunding mengenai tugas berat ini demi keberlangsungan masa depan generasi secara aman. Setelah mendengarkan penjelasan dan alasan dibalik segala upaya yang STF lakukan, Sriya pun setuju bergabung untuk membantu mereka. I'll do it. Sesuai rencana, Sriya berhasil menawarkan lantai atas tempat tinggalnya untuk disewakan pada Muthulaxmi. Dengan begitu, selaku wakil mata-mata dari STF, Sriya bisa lebih banyak mendapatkan informasi seputar Veerapan dari istri bandit itu. Sebab diketahui bahwa Veerapan sesekali mengirimkan pesan kepada istrinya tanpa terdeteksi. Muthulaxmi tak menyadari bahwa di beberapa sudut kamarnya telah terpasang kamera pengintai. Sementara itu, Sriya telah memainkan perannya. Seiring berjalannya waktu, Sriya berhasil mendapatkan kepercayaan dari Muthulaxmi. Wanita itu mulai terbuka pada Sriya bahwa sebenarnya dirinya adalah istri Veerapan, bandit papan atas India yang saat ini banyak diburu oleh polisi. Sebagai istri, Muthulaxmi menyangkal berita yang beredar bahwa suaminya adalah setan yang kejam. Di matanya, Veerapan adalah sosok yang baik. Sejauh ini Sriya memainkan perannya dengan sangat rapi. Hingga suatu hari, Muthulaxmi memberitahu Sriya bahwa suaminya, Veerapan, hendak mengajak bertemu, dan Sriya dimintanya untuk menemani serta mencarikan tempat yang tepat untuk mengatur pertemuan dengan si Raja Hutan. Sriya menyampaikan hal itu pada Siva, dan mereka pun kembali menyusun rencana. Dicarinya rumah ladang dan dipinjamnya untuk menyambut kedatangan si Raja Hutan. Persiapan pun dimulai. Semua anggota STF menyamar menjadi para pekerja rumah ladang itu. Tanpa curiga sedikit pun Muthulaxmi menyetujui bahwa rumah tersebut tepat untuk dijadikan lokasi bertemu dengan sang suami. Ia pun segera mengirimkan pesan dalam sebuah rekaman pada suaminya yang segera dibawa oleh seorang pemuda.
Pemuda itu melewati jalanan hutan yang bermil-mil jauhnya hingga tiba di pedalaman di mana Firapan berada. Diserahkannya rekaman tersebut. Didengarnya pesan suara dari sang istri. Namun salah seorang sekutu Firapan memberitahunya bahwa gadis yang bersama istrinya adalah informan polisi. Pesan itu pun sampai di tangan Mutu Laksmi. Dan ketika ia mendengar pesan suara dari sang suami, betapa terkejutnya ia. Dirinya tak menyangka jika Sriya yang telah dipercaya telah berbohong dan berkhianat padanya. Namun peristiwa tersebut diketahui oleh Siva. Segera saja Siva putar otak dan manuver planning. Ia meminta Sriya kembali berdrama dan alhasil sandiwara mereka sukses. Sriya berhasil kembali mendapatkan kepercayaan Mutu Laksmi dan segera mereka meninggalkan rumah ladang itu. Akibat dari bocornya rahasia tersebut, operasi siang itu pun segera dibatalkan oleh Siva. Namun sayangnya, ketika para STF hendak berkemas meninggalkan tempat itu, si Raja Hutan telah mengintai tak jauh dari lokasi tersebut. Dan seketika terjadilah kontak senjata di antara mereka. Atas serangan itu, kembali jatuh korban jiwa dari anggota STF. Dari situ kepala STF curiga bahwa telah ada pengkhianat di antara anggotanya yang membocorkan pada Firapan tentang planning-planning mereka. Sementara itu demi menyelamatkan Sriya, Siva memintanya untuk menghindar dari Mutu Laksmi sementara waktu. Dan Sriya beralasan hendak merawat bibinya yang sakit di luar kota. Tak lama bagi Siva untuk mencari tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Ternyata, anggota mereka bernama Sasilah, pengkhianat STF. Dan Siva membunuh pria itu setelah sebuah nama keluar dari mulut Sasi. Gandhi adalah seorang teroris yang selama ini menerima informasi dari Sasi dan menyalurkannya pada Firapan. Setelah melalui adegan menegangkan yang cukup melelahkan, akhirnya Gandhi berhasil dibekuk oleh STF. Dalam penjara, Siva mendesaknya untuk membongkar semua rahasia Firapan. Tapi, selagi Gandhi memilih bungkam, Siva menyuntikkan zat yang dapat membuatnya mati perlahan. Merasa diri terancam, akhirnya Gandhi mengatakan juga bahwa saat ini Firapan menginginkan senjata AK-47. Setelah Gandhi memberitahu informasi seputar pemasoknya, Siva pun membiarkan Gandhi mati perlahan dengan memecahkan penawar racun yang telah disuntikan dalam diri pria itu. Usai mengeksekusi Gandhi, Siva mendatangi pimpinan Don Dunia Bawah, seorang muslim bernama Kadani. Siva mengancam akan membunuh Kadani jika pria itu menolak tawarannya, sekaligus menjanjikan uang 35 lakhs jika Kadani setuju bekerja sama dengan STF. Dengan catatan, Kadani dan anak buahnya wajib mengikuti aturan main STF. Tak ada pilihan lain, Kadani pun setuju. Setelah mengirim anak buah Kadani bertemu Firapan, tim STF yang dipimpin oleh Siva pun mengatur pertemuan dengan si Raja Hutan pada esok harinya. Namun, sangat disayangkan, siang itu planning gagal total. STF yang nyaris berhasil meringkus Firapan kembali kehilangan si Raja Hutan setelah pria itu berhasil meloloskan diri lagi. Habis sudah kesabaran Siva.
Namun pria memberi informasi baru untuk STF. Tak butuh waktu lama bagi Siva untuk membekuk pria dengan ciri unik tersebut. Di dalam penjara, STF memaksanya hingga membeberkan semua rahasia Firapan. Tak tahan atas siksaan STF, pria itu pun buka suara. Kini mereka tahu siapa-siapa yang hendak memasok AK-47 beserta pelurunya. Tanpa membuang waktu, Siva langsung mendatangi markas pemasok senjata tersebut dan menipu mereka. Ia telah menukar uang dengan bom yang kemudian diledakkannya. Demi melancarkan operasi kepompong, Siva mendatangi mantan STF bernama Kumar yang kini menjadi pengusaha kayu. Siva meminta Kumar untuk membantunya menegosiasikan kesepakatan senjata dengan geng Firapan dengan imbalan akan memberikan Kumar AK-47 termasuk pelurunya serta uang 35 lakhs jika Firapan mati. Kumar pun setuju dengan kesepakatan itu. Esok harinya, dengan menyamar sebagai perwakilan dari pemilik senjata, kepada Firapan, ia berkata bahwa A1 pemilik senjata itu bernama Mugilan, seseorang yang memiliki koneksi baik dengan pimpinan teroris Sri Lanka yang berpengaruh, yaitu Prabhakaran. Mendengar dua nama itu, ambisi Firapan muncul. Ia ingin menjalin kerjasama dengan Mugilan dan Prabhakaran, serta ingin bertemu dengan mereka. Dari sini, Firapan sudah masuk dalam jebakan STF. Berbekal informasi dari Kumar, Siva yang menyamar menjadi Mugilan dan tim STF pun memutuskan akan memerangkap Firapan pada tanggal 18 Oktober tahun 2004. Sebab pada tanggal tersebut Tentara Laut India akan melakukan latihan bulanan dan penjagaan serta pemeriksaan tidak terlalu ketat. Singkat cerita, pada tanggal 18 Oktober tahun 2004, Firapan dan 3 anak buahnya yang telah berpakaian rapi dikawal keluar hutan oleh Kumar, si penyusup yang menyamar untuk menegosiasikan kesepakatan senjata. Sesuai rencana, sebuah ambulans menjemput Firapan dan anak buahnya untuk dibawa bertemu Mugilan. Ambulans pun melaju menuju desa Paparapati di distrik Dharmapuri. Mereka tak menyangka bahwa ambulans tersebut membawa mereka mendekati maut, karena tim STF yang dipimpin Siva telah siap dengan segala perangkap. Setibanya di Dharmapuri, STF pun melancarkan aksi. 2 buah truk melintang menutup jalan. Sopir ambulans dan temannya turun seolah hendak membuka jalan. Namun akhirnya, tak terhitung menit, suara tembakan memberondong ambulans di mana Firapan berada. Tanpa sempat melawan, Firapan dan 3 anak buahnya terkapar bersimbah darah di dalam mobil jenazah yang memang telah disiapkan untuknya. Begitulah akhir kisah dari bandit nomor 1 India yang tewas tertembak oleh polisi satuan tugas khusus setelah perburuan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan film pun selesai. राक्षसन साइसों के राक्षस हाथ पे कगते